Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang contoh soal yang sudah saya kirimkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja ya. Di sini memang hanya beberapa contoh soal yang saya cantumkan. Namun, kalian bisa meminta contoh soal lain apabila merasa kurang. Atau melihat contoh-contoh yang lain, contoh soal pembahasan yang lain, sehingga kalian bisa lebih paham terkait dengan gelombang bunyi ini. Untuk contoh soal yang pertama, itu tentang kecepatan bunyi pada medium. Bunyi kan merambat melalui medium, ya. Di contoh soal 9.1 itu mediumnya pada raksa. Raksa itu merupakan logam yang kondisinya cair pada suhu ruang, ya. Jadi bukan air raksa tapi raksa. Berbeda dengan air ya. Jadi raksa ini logam. Nah, dari contoh soal ini ditanyakan kecepatan gelombang bunyi pada raksa. Diketahui bahwa modulus bulk raksa itu 2,8 kali 10 pangkat 10 Newton per meter pangkat 2. Dan massa jenisnya itu 13.600 kg per meter kubik. 13,6 lebih berat daripada air biasa pada suhu 4 derajat Celcius ya. Oke. Nah, langsung diketahuinya ada B, ada rho ya. Nah, dari situ kita bisa mencari V. V itu kecepatan, yaitu akar dari modulus bulk dibagi dengan massa jenisnya. Ya, langsung dimasukkan saja. Tidak perlu terlalu pusing ya. Langsung dimasukkan saja. Dengan kalian sering berlatih nanti bisa hafal dengan sendirinya. Baik, hasil akhirnya 1,43 kali 10 pangkat 3 meter per second. Berarti cepat ya. Dalam 1 detik itu bisa 1430 meter ya. Oke. Baik, langsung saja ke contoh soal yang 9.2, yaitu bunyi pada senar. Di sini diketahui bahwa ada senar panjangnya 3 meter, L ya. Lambangnya L. L itu length ya, panjang itu 3 meter. Kemudian massa persatuan panjang itu mu itu 0,01 gram per cm. Kemudian sama dengan dikonversi ya ke satuan internasional SI, jadi kilogram per meter. Jadi 0,01 gram per centimeter. Nah, itu nanti saya akan videokan selanjutnya cara mengkonversinya. Nah, L-nya 3 meter ya. Maka cara mencari di sini apa sih yang dicari? Hitung tegangan senar. Tegangan itu satuannya Newton ya. F-nya berarti di sini ya. Baik, karena variabel yang lain sudah diketahui, tinggal F-nya, maka F-nya itu sama dengan, setelah kita masukkan di rumusan ini ya. Baik, di sini caranya adalah agar F-nya itu keluar dari akar, semuanya dikuadratkan ya. Selain yang ada di dalam akar itu ya. Untuk 1 kuadrat, L-nya 3 meter dikuadratkan juga. F1-nya juga dikuadratkan. Yang di dalam yang di dalam akar itu tidak dikuadratkan. Jadi F-nya itu pindah ruas jadi 3600 itu dari hasil kuadrat dari 60 Hz dikali dengan 3 ya. 3 kuadrat dikali dengan 10 pangkat 3 per 1 kuadrat. Ya, satunya 1 kuadrat 1 ya udah, berarti tidak usah. Jadi hasilnya yaitu 32,4 Newton. Baik. Baik. Di soal itu diketahui B. B itu modulus blok. Pertama itu ya, kalau ada persoalan itu diketahui dulu. Apa yang diketahui? Di situ ada B ya. Sekian Nm. Kemudian ada massa jenisnya ya. Massa jenisnya. Lalu yang ditanya apa?
Nah, yang ditanya adalah kecepatan bunyi itu dalam raksa. Satuannya pasti nanti meter per second ya. Oke, langsung dimasukkan saja. Berarti B-nya diketahui, rho-nya diketahui, V-nya sama dengan akar B per rho itu tersebut ya. Baik. Nah, tadi itu kan apa namanya? F1 sama dengan itu 1 per L akar F per mu ya. Nah, berarti dikuadratkan semua agar F-nya itu keluar. Jadi F1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat per L kuadrat. Nah, akarnya ini kalau akarnya dikuadratkan, kalau umpamanya akar dikuadratkan berarti hilang nih, ya kan? Jadi F per mu. Jadi yang penyebut itu pindah ruas ke kiri, ke sebelah kiri, sehingga setara dengan F1 kuadrat, sehingga menghasilkan F1 kuadrat kemudian dikali L kuadrat dikali dengan mu sama dengan 1 kuadrat kali F. Satunya ini pindah ruas ke kiri, jadinya nanti per 1 kuadrat. Ya udahlah, 1 kuadrat tidak usah ya, tidak perlu karena apapun dibagi 1 ya apapun itu ya. Oke, jadi F sama dengan ini ya, F sama dengan F1 kuadrat dikali L kuadrat kali mu. Oke. Baik, untuk contoh soal selanjutnya 9.3 itu tentang pipa organa. Nah, ditanyakan di sini frekuensi nada dasar dan nada atas kedua. Nada dasar dan nada atas kedua. Jika kondisi pertama ujung terbuka pipa organanya dan yang kedua itu ujungnya tertutup. Nah, diketahui itu panjangnya 50 cm alias setengah meter ya. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per second. Untuk pipa organa ujung terbuka, frekuensi nada dasarnya itu F0. F0 sama dengan setengah P dibagi dengan L. L itu panjang pipanya. Sehingga ketika dimasukkan, apa saja yang diketahuinya, tinggal dihitung. Seperti itu ya. Mudah kan? Mudah ya. Jangan dipersulit ya, apabila bisa dipermudah. Menghasilkan F0-nya itu 340 Hz ya. Untuk nada atau frekuensi nada atas kedua F2 itu kan kalau pipa organa ujung terbuka perbandingannya itu F0 banding F1 banding F2 itu 1 banding 2 banding 3. Berarti tinggal dikali lipatkan ya, dikali berapa. Untuk nada atas pertama ya berarti perbandingannya 2 kali F0, nada atas kedua berarti 3 kali F0 menghasilkan 1020 Hz ya. Nah, untuk kondisi kedua pipa organa ujung tertutup. Bagaimana nada dasarnya? F0-nya itu 1/4 V per L. Jadi 1/4 dari V per L. V-nya 340 meter per second, L-nya setengah meter. Menghasilkan 170 Hz ya. Untuk frekuensi nada atas kedua itu kita lihat dari perbandingan frekuensi nada dasar, nada atas pertama dan nada atas selanjutnya, yaitu 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Untuk nada atas kedua yaitu 5 kali F0 menghasilkan 850 Hz. Oke, seperti itu. Terbayang ya? Nanti bisa ditanyakan apabila kurang jelas. Baik, sekarang masuk ke intensitas gelombang. Intensitas, ya namanya intensitas itu kan daya per satuan watt ya. Baik, di sini diketahui daya rata-rata sebesar 80 watt. Oke, yang ditanyakan yang pertama itu intensitas bunyi pada jarak 2 meter. Berarti kita tahu bahwa bunyi atau gelombang itu merambat ke segala arah. Dan rambatannya itu membentuk kulit bola ya. Membentuk kulit bola. Berarti setiap titiknya sama dari sumbernya ya. Nah, berapa intensitas suatu titik yang jaraknya 2 meter dari sumber? Yaitu I sama dengan P itu 80 watt
dibagi dengan bola, luas bola itu 4pi r kuadrat ya. Di situ kita tidak ubah pi-nya ya, nilai pi-nya ini tergantung situasi dan kondisi ya. Nanti kadang-kadang soal itu langsung memasukkan nilai pi-nya itu 3,14, tapi kadang-kadang tidak dipecah ya, artinya tetap pi ya. 80 dibagi 8, 2 kali 4 maaf, ini kan 4pi, 2 meter dikuadratkan, jadi 4 kali 4 16, benar? Oke, 80 dibagi 16 itu berapa coba? 80 dibagi 16. Sedangkan seharusnya 5 ya. Oke, di sini mungkin ada kesalahan ya. Belum dikuadratkan. Oke. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Seharusnya ini 5 per pi watt per meter pangkat 2. Baik. Oke. Lanjut ke yang B. Karena TI itu 40 dB, di situ kan diketahui ya, jika intensitas bunyi yang terdengar 40 desibel ya. I0 itu intensitas ambang pendengaran manusia itu 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2, maka TI taraf intensitasnya sama dengan 10 log I per I0. Di sini kita mencari jarak sebuah titik dari sumber bunyi ya. Jarak sebuah titik dari sumber bunyi. Baik. Kita pertama mencari I-nya dulu. Sehingga dari I itu sendiri kita bisa mencari R. Baik. Bisa dipahami ya? Oke, seperti itu. Untuk mencari I-nya memang pertama dari rumus taraf intensitas itu sendiri, TI sama dengan 10 log I per I0. Oke, kalau pembagian log itu kan dikurang ya. Oke, 4 itu dari mana? 40 dibagi 10. 4 sama dengan log I dikurangi log I0. Log I0 itu kan log 10 pangkat min 12. Sehingga log I itu 4 ditambah log 10 pangkat min 12. Log 10 pangkat min 12 itu berapa? Ya, min 12. Jadi plusnya, plus min 12. Jadi 4 min 12. Jadi log I itu min 8. Sehingga I itu berapa? Ya 10 pangkat min 8. Oke, berarti kalau I-nya 10 pangkat min 8, P-nya tadi sudah diketahui 80 watt ya. Kemudian 4pi-nya tetap ya. Dari mana rumus ini? Ya dari rumus I itu sendiri yang merupakan daya per satuan luas ya. Tapi di sini R-nya yang kita cari ya. Yaitu 80 watt dibagi 4pi kali 10 pangkat min 8 menghasilkan 25,2 km. Coba kalian masukkan dengan pi itu 3,14. Insyaallah nanti bisa didapatkan angka tersebut. Baik, untuk contoh selanjutnya tentang pelayangan bunyi ya. 2 buah sumber bunyi frekuensi masing-masing 538 dengan 536 Hz ya, dibunyikan secara bersamaan serentak. Lalu frekuensi pelayangan dan jumlah layangan dalam waktu 3 detik itu berapa? Nah, untuk frekuensi pelayangan F-aksen itu F1 dikurang F2 mutlak ya. Sama, sehingga 538 dikurangi 536. Jadi F pelayangannya itu 2 Hz ya. Selisihnya 2 Hz dan jumlah pelayangan bunyi itu dikali dengan waktunya. Waktunya kan 3 detik. Sehingga 2 Hz dikali 3 sekon yaitu 6. Jumlah frekuensi pelayangannya itu 6 layangan ya. Oke, selanjutnya yaitu tentang efek Doppler ya. Perubahan frekuensi akibat gerak relatif dari sumber maupun pendengar. Baik, di sini frekuensi sumber itu 720 Hz.
bergerak menjauhi seorang pendengar yang diam. Oke, berarti nah, di sini saya videokan saja ya. Baik, untuk contoh soal tentang efek Doppler, di sana Fs, frekuensi sumber itu 720 Hz yang menjauhi seorang pendengar yang diam. Berarti V pendengar, Vp itu 0 ya, 0 meter per second karena dia diam. Nah, jika kecepatan bunyi di udara, kita ketahui bahwa V di udara itu 340 meter per second, dan kecepatan sumber bunyi berarti tadi si Fs-nya itu ya, Fs-nya ini berarti dia 20 meter per second. Hitunglah frekuensi yang didengar pendengar berapa ini. Berarti ditanyakan itu Fs-nya, Fp-nya ya, berapa yang didengar oleh pendengar itu. Nah, karena kondisinya demikian, berarti F yang didengar oleh pendengar itu V min Vp per V min Vs dikali dengan frekuensi sumber yaitu Fs. Nah, berarti karena di sini menjauhi pendengar, berarti dia negatif 20 meter per second ya. Oke, menghasilkan jadinya seperti ini ya, 340 untuk V-nya dikurangi Fp-nya 0 ya, dia nggak bergerak kemana-mana. Kemudian yang penyebutnya 340 dikurangi tadi Fs-nya itu negatif 20 dikali frekuensi sumbernya berapa tadi, 720 Hz. Baik, jadinya Fp ya, Fp itu 340 per 340 ditambah 20 dikali 720 Hz ya. Tulisan saya mungkin agak jelek karena ya seperti ini ya, karena ini agak bergerak-gerak juga, mohon maaf. Jadi Fp-nya 340 dibagi 360 kali 720 Hz ya. Oke, berapa ini dibagi ini? 2 ya, berarti 340 dibagi berapa? Berapa ayo? Oke, 300 apa namanya? Ini satu, ini 2 ya. Jadinya berapa? 680 Hz. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Karena dia menjauhi, umpamanya ini pendengar, ternyata si mobilnya umpamanya seperti ini ya gambarnya, itu bergerak menjauhi cepat 20 meter per second ya, berarti yang didengar kan dia memancarkan Fs-nya itu 720 Hz, tapi yang diterima itu 680 Hz ya, lebih kecil ya, Fp lebih kecil dari Fs karena ya bergerak menjauhi pendengar. Baik, seperti itu ya. Jadi ada kasus lagi tentang efek Doppler. Jadi keduanya saling mendekati. Yang katakanlah yang pendengarnya ini 72 km per jam ya. Yang ini yang sumber itu 90 km per jam, saling mendekati. Maka F, nah di sini Fs-nya itu 650 Hz ya. Oke. Nah, berarti yang didengar sini, didengar Fp berapa? Oke, karena dia bergerak saling mendekati, kondisinya itu V ditambah Vp per V dikurang Vs ya. Baik, dikali dengan Fs. Begini ya, begini. Vp positif, mendekati karena dia mendekati sumber ya. Sedangkan Fs positif karena dia juga mendekati
mendekati penerima. Tapi perlu diperhatikan bahwa di sini satuannya belum SI ya. Maka kita ubah dulu menjadi satuan internasional. Cara mengubahnya bagaimana? Kalau yang 72 itu kan sama dengan 72.000 meter per 3.600 second. Kan 1 jam itu 3.600 second. Kita bagi ya, menghasilkan 720 dibagi 36. Hasilnya 20 meter per second. Sedangkan untuk yang 90 itu 90.000 meter per 3.600. Berapa? 900 bagi 36 yaitu 25 meter per second. Bisa dibuktikan sendiri. Jadi FP-nya itu V udara itu kalau di soal itu di 350 ya, tergantung kondisi masing-masing ya, tidak selalu 340 ya. Oke, ditambah VP itu ini tadi 20, ini dikurang VS 25, hasilnya dikali FS nya berapa? 650 harus ya. Hasilnya ini 350 ya, sorry, berarti 370 per 300 berapa nih? Ayo berapa? 325 dikali 650 Hz. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Ini bagi ya, ini 2 ya. Dikalikan. Hasilnya berapa? Sama dengan 700 berapa? 740 Hz. Bagaimana? Karena dia bergerak sering mendekati, lebih besar dari sumbernya. Ya, lebih besar dari 650 Hz. Oh, tidak kelihatan ya, sorry. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.